Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyiapkan dan menggunakan sebuah data flow, ya, diagramnya itu untuk memahami, kemudian mengevaluasi dan melihat data-data yang diperlukan dalam sistem informasi. Kemudian kita juga menyiapkan bagaimana nanti suatu flowchart gitu ya untuk bisa memahami lebih dalam, lebih detail untuk bisa kita juga mengevaluasi suatu sistem informasi akuntansi itu tadi. Kemudian di poin yang selanjutnya kita juga akan melihat ya mempersiapkan bagaimana nanti suatu bisnis proses itu di dalam suatu diagram yang tentunya sekali lagi ini untuk mempermudah memahami gitu ya serta mengevaluasi seluruh dokumen yang diperlukan dalam suatu sistem yang kita masukkan nanti ke dalam sistem informasi akuntansi. Nah, apa itu dokumen sistem ya? Jadi kalau kita lihat di sini di dalam sistem informasi akuntansi, seorang akuntan itu harus bisa gitu ya, harus mampu melihat dan membaca dokumen-dokumen yang diperlukan dan tentunya harus paham gitu ya bagaimana sistem itu bekerja. Jadi contoh kita menjadi seorang auditor ya kita perlu melihat dan mengetahui apa resiko yang muncul ataupun hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian ada cara atau metode ya yang biasa disebut dengan SOX gitu ya atau Stubbornness Oakley X itu adalah suatu manajemen sistem untuk mengakses bagaimana internal control gitu ya untuk seorang auditor untuk melakukan assessment ya atau melihat permasalahan apa yang ada di dalam suatu sistem internal itu tadi. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan banyak sistem yang sudah dikembangkan dan sudah dirubah tentunya gitu ya untuk membantu bagaimana nanti pengembangan dalam suatu sistem informasi akuntansi. Nah, ketika kita berbicara tentang data tadi gitu ya, kita harus di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ya siklus data ada 4 itu dan bagaimana data flow diagramnya atau yang sering disebut dengan DFD. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya data flow itu sendiri itu adalah melakukan suatu rangkaian proses di mana dari sumber data tadi dari input gitu ya source data and destination of the data itu tadi dari input sampai output itu seperti apa berjalannya seperti apa karena ada serangkaian begitu ya kemudian data disimpan data stores-nya seperti apa itu juga perlu diperhatikan. Nah di sini ada catatan DFD are visually simple, can be used to represent the same process at high abstract or detail level. Jadi sebenarnya ketika kita membuat DFD itu, ini akan mempermudah ya ketika kita mau mendapatkan suatu informasi ya untuk laporan ataupun hasil-hasil yang ingin kita sampaikan ke manajemen mungkin ataupun ke customer atau yang lain. Gitu ya. Jadi kalau data yang cukup kompleks itu bisa dimunculkan menggunakan data yang disesuaikan, menggunakan data-data yang kita siapkan menggunakan DFD tadi. Oke, kemudian di sini kita lihat ada basic data flow diagram elements ya. Jadi ini kalau sebelumnya kita bicara tentang siklusnya data itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi intinya data itu ketika kita menggunakan DFD kita lihat di situ ada prosesnya. Jadi A sampai K di sana ya. Jadi A, B, C. Nah, itu adalah bagaimana flow data itu tadi dijalankan. Jadi dari input sampai output, contoh di sana data source, maka kita berikan tanda A. Kemudian data flow, data itu digerakkan, ada B dan di C di situ ada proses. Nah, maka di FD-nya juga berbeda ya. Jadi ada yang kotak, ada yang garis lurus, kemudian ada proses di sana. Ya, jadi sudah harus bisa membedakan nanti kawan-kawan semua bagaimana di FD itu flowchart ini dijalankan. Ya, jadi di sini ini sesuatu yang simple tadi dilihat basic data flow diagram elementsnya itu seperti ini. Ini yang paling simple ya, yang bisa nanti kita contoh. Oke, kemudian di sini ada basic guidelines-nya ya for creating a DFD. Jadi nggak sembarangan kawan-kawan kita membuat nanti suatu DFD
ya. Selain tadi bentuknya ada yang bulat, kotak atau yang lain, tentunya ada basic guideline-nya. Yang pertama di sini ada understand the system that you are trying to represent. Jadi kalau misalnya contoh kita nanti menggunakan di situ dokumen, ada berapa dokumen. Nah, maka nanti digambarkan misalnya ada 3 dokumen, maka di situ juga akan ada rangkap 3 misalnya. Atau ketika di situ ada keputusan, maka nanti digunakan misalnya apakah kotak, apakah segitiga, ataukah misalnya jangjar genjang atau yang lainnya. Nah, tentunya di situ sudah harus bisa memahami, ya. Kemudian sebuah DFD itu harus simple tadi ya, harus merepresentasikan arti ya atau meaning that you need to consider what is relevant and what needs to be included. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ketika kita tadi di dalam kenyataannya memang ada 1 atau 2 dokumen, maka di situ kelihatan, oh ada misalnya 3 dokumen yang diperlukan. Misalnya ada invoice, ada PO-nya, misalnya purchasing order-nya, atau hal-hal yang lain yang memang diperlukan sebagai laporan. Kemudian di poin selanjutnya start with a high level. Ya, jadi di sini dalam konteks diagram kita mulai dari yang paling tinggi. Ya, kenapa? Karena di situ dijelaskan to show how data flow between outside entities and inside the system. Jadi ketika kita lihat nanti flow-nya seperti apa, nah kita bisa lihat gitu ya. Oh, pergerakannya datanya seperti ini gitu ya. Sampai ke storage itu seperti apa gitu ya. Nah, ini perlu dilihat ya. Jadi kalau kita punya data manufaktur ya, mulai kita misalnya memesan, kemudian dari warehouse itu dikirimkan atau apa, itu juga ada nanti ya. Nah, jadi kelihatan jelas ya bahwa diagram flow-nya chatnya itu kelihatan. Kemudian di poin selanjutnya identify and group all the basic elements of DFD. Nah, di sini tentunya bisa diidentifikasi dengan jelas gitu ya, apa-apa saja elemen yang memang mencakup tadi. Ya, kalau kita di penjelasan sebelumnya, di situ ada basic data flow diagram elements-nya ya. Jadi dari data input sampai output itu jelas. Kemudian yang tidak kalah penting adalah name and data elements ya, with descriptive name, use action verbs for processing, example update, edit, prepare, validasi atau yang lain-lain. Jadi memang harus ada kata keterangan yang bisa menentukan nanti elemen ini ada apa gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya supaya kawan-kawan lebih jelas. Yang jelas ini adalah basic guideline-nya ya, bagaimana dari guideline ini nanti kita melihat ketika kita ingin membuat suatu DFD gitu ya, ingin menciptakan. Kemudian di poin selanjutnya give each process sequential. Nah, sequential ini maksudnya tadi yang berurutan A, B, C atau 1 2 3 ya. Jadi sequentialnya itu number to help the reader ya navigate from the abstract to the detail levels. Jadi kalau sudah ada abjadnya tadi itu akan mempermudah, atau ada angka di situ ya, atau ada number tadi, nomor tadi. Jadi kita tahu, oh ini dari mana sih bacanya gitu. Oh, ternyata ada A. Oh, berarti dari sini nih alurnya gitu ya. Kemudian edit, review, refine your DFD to make it easy to read and understand. Nah, tentunya sekali lagi tadi ya, karena ingin untuk mempermudah membaca suatu flowchart tadi, kita harus buat sesimpel mungkin ya untuk bisa memahami. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini flowchart ya kawan-kawan. Jadi flowchart ini bagian dari mendeskripsikan suatu informasi yang ada di dalam sistem. Tadi saya sudah jelaskan, ada input dan ada output, itu jelas. Kemudian ada informasi di dalamnya di setiap aktivitas, ya melakukan misalnya proses data tadi. Kemudian data disimpan, ya kan, di pertemuan sebelumnya kita bisa lihat tuh siklusnya ada 4, ya kan. Kemudian decision steps. Nah, ini yang misalnya kalau iya seperti apa, kalau tidak seperti apa. Oh, kalau iya langsung diproses, kalau tidak misalnya kembali lagi ada suatu kesalahan misal. Nah, jadi di sini ada key strengths-nya ya of flowchart are they can easily capture control via decision point. So manual versus automated process. Nah, jadi ketika kita menggunakan flowchart ya tentunya ini akan sesuai nanti dengan SOP yang dijalankan baik itu di perusahaan ataupun institusi ataupun yang lain-lain. Ini kebanyakan kalau kita lihat memang juga bisa mendampingi SOP gitu ya. Jadi ada flowchart-nya misalnya kita melakukan pembelian kah, pengiriman kah atau yang lain-lain.
Nah, ini yang paling penting juga kawan-kawan sekalian. Jadi ketika kita mau membentuk atau membuat tadi DFD, kita harus tahu flowchart simbol. Nah, di sini tadi ya ada bentuknya dokumen. Oh, dokumen seperti itu. Kalau multiply gitu ya atau berapa dokumen tadi yang saya sebutkan misalnya ada 3, berarti juga jajar 3 gitu ya. Di gambarnya di dalam itu tadi. Kemudian kalau electronic output misalnya berupa print out ya atau hard atau soft file ya. Kemudian electronic data entry. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Jadi kawan-kawan nanti tinggal lihat ya. Jadi ketika membuat nanti nggak bisa sembarangan ya. Saya mau misalnya buat satu DFD, ya udah saya pakai kotak sama bulat aja, nggak bisa karena masing-masing itu punya makna dan ininya gitu ya. Jadi di situ ada nanti oh garisnya seperti ini, oh garisnya seperti ini, itu juga ada. Jadi ada input output simbol, kemudian ada processing simbol, sama strike symbols gitu ya, kekuatan itu tadi, sama flow and apa maksudnya alur ya, alur tadi ada garis, ada apa segala macam, bahkan di situ ada terminal gitu ya, bagaimana nanti data itu misalnya diproses ataupun decision ya, tadi keputusan, itu ada juga contohnya. Oke, jadi nanti coba aja digambarkan gitu ya ketika ingin membuat suatu DFD. Nah, di sini ada tipe of flowchart-nya gitu ya. Jadi tidak sembarangan memang ditentukan flowchart-nya. Jadi yang pertama adalah di sini dokumen. Show the flow of documents and the data of process useful in evaluating internal control. Jadi memang kita setiap membuat DFD itu tidak pernah ketinggalan, pasti ada dokumennya gitu ya, karena di dalam dokumen itulah data-data yang memang ingin kita proses. Kemudian sistem, nah sistem ini kan mempermudah tadi ya, ingat kita di pertemuan pertama itu kita membahas tentang data processing cycle, siklusnya itu seperti apa prosesnya, jadi dari input sampai output itu kita bisa pahami. Kemudian di poin yang ketiga, program tentunya dengan membuat program itu tadi kita bisa mengilustrasikan bagaimana sequence-nya tadi ya, secara berurutan tadi, secara logik juga dipahami oleh sistem. Jadi kita masukkan ke dalam sistem, kita juga bisa melihat itu secara logis ya, jadi berurutan ya. Jadi contoh sangat sederhana adalah ketika kita ingin membuat misalnya mie instan ya, tentu ada arahannya gitu ya, misalnya dibuka dulu kemasannya, kemudian mie-nya direbus, nggak bisa langsung kita misalnya makan, karena apa? Karena misalnya bumbunya belum dan yang lain-lain. Nah, di situ ada langkah-langkah tentunya ya kalau kita ingin membuat mie rebus. Jadi mie instan itu sendiri nanti ada langkah-langkahnya. Nah, sama ketika nanti kita membuat diagram atau flowchart, di situ harus bisa mengilustrasikan langkah-langkah gitu ya. Oke. Kita lanjut ke guideline for drawing flowchart. Ya, jadi di sini ya tentunya tadi kita memahami dulu. Nggak bisa kita kalau buat diagram semaunya ya, karena memang ada yang harus direpresentasikan gitu ya. Kalau bentuknya dokumennya elektronik tadi seperti apa, kalau bentuknya misalnya cetak seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah identify business process. Jadi kita harus tahu juga nih bisnis prosesnya ya. Jadi misalnya membuat diagram untuk sales, kita udah harus tahu juga seperti apa. Kemudian di poin selanjutnya, organize the flowchart so as it reads from top to bottom and left to the right. Jadi nggak bisa nih semaunya misalnya mau dari kanan terus ke atas, terus dari atas nanti ke kanan lagi baru ke bawah, nggak bisa. Jadi memang harus disesuaikan ya, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan gitu ya. Nanti membuatnya ya gambarannya itu supaya panahnya atau arahnya itu bisa sesuai. Dan jangan lupa dikasih nama tadi ya, atau deskripsinya, ini apa. Nah, dan tentunya mudah untuk diedit, direview, dan di-refine ya, to make it easy to read and understand. Ini yang paling penting guideline-nya ketika kita mau membuat atau menggambar suatu flowchart. Ya, jadi ini bisnis proses ya, bagaimana nanti secara visual itu bisa digambarkan, kelihatan gitu ya. Nah, jadi karena ada yang disebut dengan BPMN gitu ya, Business Process Modeling Notation. Jadi bagaimana nanti kita bisa membaca dari situ. Nah, kemudian ketika sudah dibuat tadi bisnis proses diagramnya, itu bisa memperjelas bagaimana suatu organisasi atau unit yang dijalankan dalam setiap aktivitas itu bisa terbaca gitu ya, baik itu oleh manajemen ataupun misalnya orang di luar perusahaan. Nah, ini
untuk bisnis proses diagram ya, basic simbolnya seperti ini. Jadi ada simbol mulai gitu ya. Jadi lingkaran itu kalau garisnya tipis itu start ya, atau bikinnya dimulai dari situ. Kemudian nanti bulatan yang lingkaran yang tebal garisnya itu adalah akhir. Jadi jelas nih, input, output, ya kan, activity and the process, decision. Nah itu ada udah ya kelihatan. Jadi nanti ini bisa dipakai kawan-kawan semua ya untuk bisnis proses diagramnya. Dan ini basic simbolnya. Oke. Kemudian ini contoh yang sangat sederhana ketika kita ingin menggunakan bisnis proses diagram ya untuk payroll, untuk pembayaran gaji. Nah, di situ bisa kelihatan. Nah, ini contoh yang sangat sederhana ya. Jadi nanti silahkan kawan-kawan buat ya untuk bisa memahami secara menyeluruh gitu ya dan paham betul bagaimana nanti bisnis prosesnya dijalankan. Oke. Jadi ini kawan-kawan kata kunci dari apa yang kita pelajari ya pada kesempatan pertemuan kali ini, dan kata kunci ini tentunya penting. Jadi silahkan kawan-kawan nanti diingat-ingat kembali. Di situ ada documentation, narrative description, DFD, data flow diagram, data source, data destination, dan data flow serta yang lain-lain. Baik, demikian pada pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.